Jadi begitulah ya dalam Yesaya 58 dan bagaimana Yesus mengajarkan tentang puasa dalam Matius 6. Nah, kalau kita mau berbuka puasa dengan benar, kalau kita berbuka puasa, berbukalah dengan benar. Segelas air manis, ya teh manis misalnya, mau teh hangat atau air dingin ya, karena kan badannya panas ya kalau lagi puasa ya. Cuman jangan terlalu dingin ya, hati-hati jangan minum es, mungkin air sejuk begitu ya, atau air putih ya, dan makanannya tidak terlalu berat ya, jangan makan buka puasa makan sate, makan gulai, makan sancan ya, salah. Jangan makan yang berat, jangan makan daging, makan lemak, jangan makan daging, makan lemak, perbanyak makan sayur, buah-buahan, karbohidrat ya. Maka kalau kita puasa panjang 21 hari itu ya, seperti Daniel makan sehari sekali tapi 21 panjang. Makanya kan sehari cuma sekali, dalam 24 jam cuma sekali, bukan menunda makan, tapi benar-benar cuma sekali makan. Nanti saudara kan bisa panjang, nggak berat. Kenapa? Karena lambung kita itu malah jadi tenang, nggak bekerja dengan berat. Tetap makan, sehari sekali, dikasih waktu 24 jam, lambung itu untuk mengunyah, jumlahnya sedikit, dan jadi kita malah asam lambungnya juga turun, ya, kesehatan kita jaga. Malah kalau kita puasanya dengan benar, bukannya dengan benar, banyak sekali sakit-sakit pencernaan itu malah bisa sembuh sendiri ya. Jadi buka puasanya jangan lojoh ya. Buka puasanya itu berhikmat. Jangan banyak-banyak. Cukup kita 1-2 jam untuk makan atau 3 jam maksimum dari jam 6 sampai jam 9 sebelum saudara tidur tentunya ya. Saudara jangan puasa lagi, jangan makan lagi, jangan langsung tidur, tunggu 1 jam atau 2 jam ya. Terus saudara baru tidur supaya asam lambung itu jangan naik. Kalau saudara habis makan tidur, asam lambungnya naik, saudara nggak kuat puasa hari berikutnya. Gitu ya. Nah, kalau mau puasa 40 hari 40 malam, saudara baiknya konsultasi dulu sama dokter. Ya, jangan lakukan sendirian, tapi beri pesan sama keluarga atau seseorang supaya kalau memang nggak sanggup, ada yang nolong ya. Saya dulu pernah puasa 40 hari 40 malam, hari ke-41 kolaps itu ya. Untung saya pas sudah selesai keluar itu ada yang gotong saya ke klinik itu ya. Jadi benar-benar ya saudara, hati-hati kalau berpuasa panjang 40 hari 40 malam ya. Nah, saudara juga boleh bawa ini ya, obat mak cair. Jadi kalau darurat ya, kalau lagi puasa saudara pakai itu. Obatan dong? Enggak begitu caranya bekerjanya ya. Ada satu niatan. Saudara lakukan aturan-aturannya sesuai yang tertulis dalam Alkitab. Namun, saudara juga nggak usah tertuduh. Kalau nggak usah tertuduh kalau nanti nggak sengaja minum air, gimana nggak sengaja minum obat gimana ya? Minum aja obat dengan normal. Cuman kalau saudara sedang minum obat yang harus makan ya saudara jangan puasa, jangan nyobain Tuhan dong ya. Harus puasa, jangan minum obat tanpa makan, nggak boleh juga ya. Kalau puasa 40 hari 40 malam, saudara punya kerinduan yang amat sangat dengan Tuhan. Percayalah saudara akan bisa melakukannya. Ya banyak orang yang bisa kok. Ya. Kan saya tadi sudah sebutkan tahun 2004 saya pernah melakukannya ya. Namun waktu itu saya benar-benar nggak melakukan apa-apa loh. Saya benar-benar cuma duduk di kamar. Nah kalau ini memang saudara nggak bisa kerjain apa-apa ya. 40 hari 40 malam itu saudara harus deal sama beberapa orang. Waktu saya dengan istri saya ambil alih semua kerjaan. Semua pelayanan saya, semua istri saya yang ini semua yang lakukan. Nah, tips pribadi dari saya ya. Saat puasa banyak-banyaklah minum air ya. Saat buka puasanya itu minum air yang banyak, air putih. Pertama minum air manis, kemudian minum air putih yang banyak. Kenapa? Air putih akan menetralisir, membersihkan badan kita ya. Kedua, makan sayur dan makan buah serta karbohidrat. Bukan daging dan lemak. Jadi kurangin dagingnya kalau pengen dikit, tapi jangan daging merah deh. Ya, karena itu kan memacu asam lambungmu naik. Nanti nggak kuat puasa hari berikutnya. Ya, juga jangan banyak pergi keluar. Ya, tapi juga jangan tidur. Jangan keluar kebanyakan, tapi juga jangan tiduran di rumah, tambah pusing. Kalau puasa tiduran tambah pusing hari. Ya, oh biar harinya cepat berlalu. Ya itu namanya nggak puasa. Itu namanya saudara kurang cari-cari itu. Kalau mau puasa yang benar, duduk sedikit bergerak, ya banyak baca firman, mendengar rekaman khotbah, menyanyi puji Tuhan. Juga tips yang lain, jangan lupa mandi. Lagi puasa badanmu bau loh, gosok gigi, gunakan obat kumur, semprotan mulut itu loh biar wangi, ya.
Karena waktu puasa itu kan kita nggak makan, nggak masukkan makanan apapun, maka hawa dari perut kita yang keluar dan itu bau, nggak enak baunya, ya. Kemudian puasalah dengan benar, tadi ya, bukan nunda makan tapi puasa dengan benar. Juga tidak berbuka dengan makanan yang rakus, ya. Maka akan sehat tubuh kita. Minum air yang banyak saat buka puasa, bahkan bagi yang menderita MAG atau asam lambung, ya, kalau puasa Anda lakukan dengan teratur dan benar, itu beberapa jenis penyakit pencernaan itu sembuh kok, ya. Istri saya sembuh, ya, saya juga sembuh, banyak kok yang sembuh, ya, banyak kesaksian kan. Dan dokter juga menganjurkan, ya. Sebelum saya nulis ini, saya kemarin telepon salah satu teman sahabat dokter saya di Erfurt, ya, di Jerman. Saya tanya, saya benar-benar detail, karena saya takut saya mengajarkan hal yang salah. Jadi saya pun berkonsultasi, ya, bukan cuma secara alkitabiah, tetapi secara kesehatan pun kita jangan ngawur, ya. Dengan iman, belum tentu imanmu sanggup ke sana. Jadi jangan coba Tuhan Allahmu, ya. Jadi bagi saudara yang ragu penyakit MAG kronik atau akut, saudara konsultasi dulu sama dokter, ya. Terus berikutnya pertanyaan yang biasa ditanyakan, ya. Bolehkah minum? Sebetulnya Alkitab sudah menuliskan namanya puasa yang nggak makan nggak minum. Selalu biasanya ada tulisannya dia tidak makan tidak minum, ya. Walaupun kadang-kadang nggak ditulisin tidak minum, tetapi pada umumnya ditulis tidak makan tidak minum. Jadi ya kita ambil generalnya, saudara, namanya puasa yang nggak makan nggak minum. Nah, cuman kalau terminum bagaimana? Ya sudah, terminum, jangan sengaja minum, ya sudah nggak apa-apa, jangan dipikir nanti batal puasanya, jangan kayak orang Islam puasanya, ya, batal dikit-dikit batal, nggak usah mikir begitu, pokoknya sudah jalanin yang benar, kemudian jalanin standarnya, di luar itu saudara minta kasih karunia sama Tuhan saja. Semuanya karena kasih karunia kok, jangan saya disiplin puasa enggaknya, ngomong kosong, itu daging. Puasalah dengan benar, dengan kerendahan hati, ya. Bolehkah marah? Tentu kita diajarkan buat tenang, bukannya buat marah-marah, lagi puasa malah marah-marah. Tapi kalau sempat emosi, ya, misalnya saudara lagi setir, disabot orang atau lagi apa, ya saudara segera bertobat dan tetap lanjutkan puasa, ya. Balik lagi, jangan dikit-dikit batal, nggak usah begitu. Itu namanya orang mutung, puasa mutung itu. Biasa saja, mengalir saja, ya. Standar yang dilakukan, sisanya saudara mengalir saja bersama kasih karunia. Kalau lupa terus minum, ya tadi tetap lanjutkan puasa, tapi jangan sengaja pura-pura lupa. Nah, itu namanya saudara nggak ngapain puasa, nggak usah, ya. Puasa adalah sebuah kerinduan kita, kerinduan yang amat sangat sampai puasa, ya. Bolehkah berhubungan seks selama hari-hari puasa? Ya jangan dong. Itu kan namanya kan menukar tesukah kita, tukar dengan kehendak Tuhan, ya jangan stop. Oh boleh kalau habis buka puasa, jangan, itu ajaran Islam. Dalam Alkitab enggak, kan puasanya 24 jam, bukan 12 jam, enggak kayak orang Islam. Ya jadi nggak boleh, bukan boleh nggak boleh, jangan, itu namanya saudara bukan lagi puasa, namanya puasa semuanya tesuka, ya. Tesukahnya itu dipersembahkan kepada Tuhan, saudara ambil kehendaknya Tuhan, ya. Bolehkah beraktivitas normal? Boleh. Namun dikurangi, jangan biasanya misalnya saudara supir angkot, biasanya trayeknya 12 trayek, ya saudara 10 saja, ya 90%. Biasanya saudara lembur kerja sampai jam 9, dikurangi, itu ya. Karena apa? Karena kita harus perbanyak baca firman Tuhan, banyak berdoa. Ya, kalau yang saudara dari aliran pakai bahasa roh, silahkan berbahasa roh yang banyak, ya. Kalau yang tidak berbahasa roh, ya menyanyi memuji Tuhan, dengar lagu rohani, ya, khotbah dari hamba-hamba Tuhan yang baik. Saat saya puasa atau puasa panjang gitu ya, memang agak pusing kan kalau lagi puasa, apalagi kalau saudara punya darah rendah atau darah tinggi yang ekstrim ya. Maka jangan malah tiduran, pusing nanti, ya. Tapi apa? Saudara duduk atau sambil jalan pelan-pelan di dalam ruangan, dengerin khotbah ya, pakai headphone, pakai headset itu ya, dengerin khotbah hamba-hamba Tuhan yang baik, ya. Saya dengar banyak, sehari bisa 5-6 khotbah yang 1 jam 2 jam itu, jadi kan 12 jam itu kan. Ya kan? Jadi waktu kerja pun kan, kerja kan kadang-kadang kita nggak harus
berinteraksi dengan orang, kita sambil dengerin aja. Ya, itu bagus juga ya. Nah, ini akan membangkitkan waktu kita muji Tuhan, dengarkan khotbah, ya baca firman, itu akan membangkitkan iman kita. Ini ada rema yang nyangkut di dalam roh kita yang disampaikan oleh firman Tuhan itu, atau lagu tersebut, atau hamba Tuhan tersebut. Ya, oke. Demikian pengajaran tentang bagaimana puasa di dalam kekristenan. Kiranya video ini menjadi berkat bagi saudara, dan saudara bisa memulai mencobanya dengan benar. Dan sekali lagi, jangan melakukannya dengan sebuah paksaan atau sebuah target, saya target disiplin harus seperti ini. Itu saudara melakukan dengan kesombongan. Lakukan standarnya, mengalirlah sesuai dengan apa yang Tuhan beri kekuatan pada saudara. Ya, oke, Tuhan Yesus memberkati.